Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan membawakan satu tema, memperoleh hikmat. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tak hentinya kami naikkan syukur kembali kepada Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kami. Dan kalau saat ini kami boleh layak menerima kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus mewahyukan hikmat pengertian, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan di penghujung akhir zaman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Berobos, bacaan kita dari Amsal 2 ayat 4 sampai dengan ke-6. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya. Jadi saudara, kita pelajari dulu ya, hikmat itu apa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hikmat itu artinya kebijakan atau kearifan. Hikmat yang dimaksud di sini adalah hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Kita pelajari dari Salomo ya, bagaimana Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Seperti di bacaan kita dari 1 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai 13. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ya saudara, Salomo minta hikmat, tidak minta kekayaan, tidak minta kemuliaan. Tapi apa yang diperoleh oleh Salomo ketika dia meminta hikmat, justru dia memperoleh yang namanya kekayaan dan kemuliaan ya saudara. Jadi artinya hikmat ini dampaknya luar biasa. Saudara kalau memiliki hikmat, saudara dijamin juga memperoleh seperti Salomo peroleh kekayaan dan kemuliaan. Nah saudara, berkat dari memperoleh hikmat dikatakan dalam Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ya. Jadi kalau khususnya dikatakan Amsal 3 ayat 14, keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Saudara kalau memperoleh hikmat diumpamakan seperti itu saudara ya, saudara akan peroleh keuntungan seperti melebihi, bahkan dikatakan melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Wow, luar biasa ya saudara. Jadi inilah berkat dari memperoleh hikmat. Yang kedua di ayat 15 dikatakan hikmat itu lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan tidak dapat menyamainya. Apapun yang saudara inginkan tidak dapat menyamai orang yang memperoleh hikmat. Jadi hikmat itu luar biasa ya saudara. Bahkan di ayat 16-nya dikatakan umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Orang kalau punya hikmat umurnya panjang. Kenapa? Kagak stres saudara. Ada banyak orang stres sehingga memperpendek umur ya. Tapi kalau orang punya hikmat
dia tidak akan stres. Kenapa? Karena dia punya pola pikir atau cara pandang Kristus, punya kebijaksanaannya Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud di tahun ini yang Tuhan akan berikan, yaitu new paradigma. Paradigma yang baru, pola pikir yang baru, yaitu pola pikir kerajaan surga. Maka saudara punya umur panjang, dan bukan hanya itu saja, tapi dikatakan di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Wow, keren banget ya orang yang punya hikmat. Dan di ayat 17 dikatakan jalannya adalah jalan penuh bahagia. Orang yang punya hikmat jalannya adalah penuh dengan kebahagiaan. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Wow ya. Jadi orang kalau punya hikmat, dia punya kebahagiaan, hidup dengan sejahtera. Dan bukan hanya itu saja, di ayat 18 dikatakan ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, orang yang ada di sekelilingnya, orang yang bersama dengan dia, maka ia menjadi pohon kehidupan. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kecipratan bahagia, saudara. Kalau saudara bersama dengan orang yang berhikmat, saudara akan kecipratan berkatnya, kecipratan kebahagiaannya ya. Jadilah orang yang mempunyai hikmat. Nah, itulah saudara, makanya kenapa kita harus mengejar yang namanya hikmat. Kita pelajari bagaimana caranya kita memperoleh hikmat. Kita baca dulu Amsal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ya, jadi dikatakan bagaimana cara memperoleh hikmat. Amsal 2 ayat 1 sampai 5 tadi kita sudah baca. Yang pertama, menerima perkataan Tuhan atau mendengar ya. Jadi orang akan memperoleh hikmat kalau mereka mau mendengar. Bagaimana mereka tahu perkataan Tuhan kalau mereka tidak mendengarnya ya. Jadi oleh karena itu caranya bagaimana mendengar, maksimalah mengikuti kegiatan ibadah di gereja lokal saudara ya. Belajar ikut dengan maksimal saudara. Jangan pilih-pilih. Yang ini kayaknya enak orangnya, yang itu kurang enak, saya nggak mau yang itu, yang ini aja. Nah itu nggak boleh. Jadi coba belajar maksimal. Saudara ada di gereja lokal sekarang ini bukan karena saudara yang memilih, tapi Tuhan yang memilih dan menetapkan saudara di situ. Nah kalau sudah ditetapkan Tuhan di sana, maksimal ya saudara ya. Jadi ikuti kegiatan gereja lokal, saudara akan banyak dengar tentang firman, itu yang akan memberikan hikmat. Dan bertekun dalam mengikuti ibadah dalam komunitas rohani yang saudara sudah ikuti hari ini, bertekun di dalamnya, tetap mengikuti, terus mengikuti, berjuang untuk tetap tekun di dalamnya. Lalu saudara untuk bisa menerima perkataan Tuhan, yaitu berjuanglah untuk terus hadir, artinya tidak membolos. Kalau dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 19, memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang tetap bersama-sama ya. Tetap bersama-sama artinya nggak suka bolos. Hari ini ada, besok ada, lusa ada, terus ada. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan. Nah jadi saudara berjuang untuk terus hadir ya. Itu orang yang sungguh-sungguh. Dan saudara bagaimana cara menerima perkataan Tuhan? Melalui membaca firman Tuhan setiap hari. Waktu saudara membaca, saudara juga mendengar. Makanya kalau membaca jangan dalam hati ya. Baca keluar dari perkataan, telinga saudara mendengar, timbul iman buat saudara. Dan praktekkan firman Tuhan akan memberi pertumbuhan buat iman kita. Ya saudara, menerima perkataan Tuhan artinya juga mempunyai saat teduh pribadi. Dengar suara Tuhan. Waktu saudara datang kepada Tuhan secara pribadi, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara belajar berkata-kata, saudara sampaikan isi hati saudara kepada Tuhan. Lalu dia belajar dengar, beri kesempatan Tuhan berbicara. Jangan kita seringkali berdoa terus, kita yang berkata-kata tapi gak beri kesempatan Tuhan bicara. Coba belajar untuk duduk diam tenang, dengar. Tuhan akan berbicara sama kita. Nah saudara, itulah cara memperoleh hikmat. Yang pertama, menerima perkataan Tuhan atau mendengar. Caranya
ikuti aktivitas gereja lokal dengan maksimal, bertekun dalam mengikuti ibadah dan komunitas rohani yang sudah saudara ikuti hari ini, berjuang untuk terus hadir, artinya jangan suka bolos, baca firman setiap hari dan mempunyai saat teduh pribadi dengar suara Tuhan. Yang kedua, saudara memperoleh hikmat adalah menyimpan perintah Tuhan dalam hati. Artinya saudara sudah membaca, bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tapi yang perlu saudara lakukan, catat setiap firman yang didapat. Waktu saudara datang ibadah, saudara terima firman, catat firmannya. Karena kita mudah lupa ya saudara. Sering kali orang ditanya pulang gereja, tadi khotbahnya apa? Wah, pokoknya pendetanya lucu, yang diingetnya yang lucunya. Tapi firmannya nggak tahu. Kenapa? Karena tidak mencatat. Jadi biasakan saudara, kita sebagai murid, waktu ibadah dengar dan catat hal yang penting. Nanti pelajari lagi di rumah, itu namanya merenungkan ya, dan mempraktekkan di setiap kesempatan ya. Jadi bukan hanya mencatat, tapi kembali membaca ulang apa yang saudara catat. Itu akan menjadi rema ya, apa yang saudara dengar. Sehingga saudara tahu ketika saudara dalam keadaan, di setiap kesempatan saudara praktek firman, di situ saudara Roh Kudus akan ingatkan apa yang saudara sudah baca, saudara sudah renungkan tadi. Nah, ketiga, caranya memperoleh hikmat yaitu mencarinya seperti mencari perak. Ya, contoh pembuat perak nih saudara, ada serombongan ibu-ibu wanita Betel Indonesia ya. Mereka lagi pergi ke tempat pembuat perak, dan waktu mereka pergi ke sana, lalu mereka melihat bagaimana cara membuat perak. Si tukang pembuat perak duduk di depan perak yang sedang dibentuknya, dan perak itu ditaruh di atas api yang temperaturnya tertentu ya. Jadi kalau temperaturnya mulai lebih tinggi naik, dia turunin ya. Kalau terlalu turun dia naikin. Jadi artinya harus stabil temperaturnya. Nah, terus seorang ibu bertanya nih kepada si pembuat perak, bagaimana Pak Bapak bisa tahu perak buatan Bapak sudah selesai? Dia bilang begini, kalau saya sudah bisa melihat wajah saya di perak buatan saya, berarti sudah selesai. Nah, begitu juga kita ya saudara ya. Tuhan sedang membentuk kita sebagai penjunan yang hebat. Dia memilih kita dari, ibaratnya Tuhan umpamakan kita tanah liat, dipilih, dibentuk menjadi bejana yang indah. Nah, begitu juga kita hari ini sudah dipilih Tuhan, kita sedang dibentuk oleh Tuhan, si penjunan yang hebat. Yang penting biarlah diri kita dibentuk Tuhan suka-sukanya Tuhan. Jangan cuma bisa nyanyi, saudara suka nyanyi sambil joget-joget, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan ya. Tapi ketika diproses kita marah, kita gak terima prosesnya. Nah, ini namanya kalau orang Chinese bilang bocengli ya. Gak boleh begitu ya. Jadi artinya terima prosesnya, karena kita sedang dibentuk oleh penjunan. Penjunan kita bukan penjunan biasa, penjunan yang hebat. Saudara, di tangan penjunan yang hebat Tuhan Yesus namanya, pasti saudara akan jadi indah pada waktunya ya. Jadi kalau dibentuk jangan marah, jangan cepat marah saudara, terima proses pembentukannya. Nah, terus yang keempat, caranya mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Saudara, kalau saya pernah nonton nih film Pemburu Harta Karun, pertama si pemburu harta karun harus menemukan yang namanya peta ya, petunjuk ya. Jadi ketika menemukan peta, dia akan ikuti petunjuk petanya walaupun melewati arus sungai yang deras atau melewati laut yang dalam, badai yang besar, dia tetap terobos. Walaupun dia harus melewati dikatakan padang gurun dengan banyak binatang buas, dia lewati. Banyak rintangan apapun dia lewati saudara, supaya mendapatkan harta karun di tempat di mana dikatakan petunjuk peta yang didapatnya. Nah saudara, kita punya peta petunjuk harta karun yaitu Alkitab. Ya, ini dia saudara. Alkitab saudara ada petunjuk saudara untuk memperoleh harta karun yang sesungguhnya. Dan saudara hanya perlu ikuti petunjuk peta. Lewati segala rintangan, maju terus sampai mendapatkannya. Caranya gimana nih? Petunjuk peta bilang begini, berbahagialah jika karena namaku engkau dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Bergembira, bersukacitalah karena upahmu besar di surga. Itu petunjuk petanya. Jadi saudara ketika berjalan mengikuti Yesus, lalu tiba-tiba saudara sedang lakukan pekerjaan baik nih. Contohnya ya, kalau dulu kita dalam komunitas persekutuan doa, setiap ibadah kita pasti ada aja tuh konsumsi ya, yang bertugas bawa konsumsi. Jadi mereka udah masak di rumah, terus siapkan makanan di tempat persekutuan doa. Waktu dimakan
ada yang cela bilang siapa yang masak nih kok nggak enak. Nah gimana respon saudara? Harusnya kalau saudara adalah pemburu harta karun untuk saudara memperoleh hikmat yang sesungguhnya, yang harus saudara lakukan adalah yang tadi dikatakan berbahagia. Sudah lakukan kebaikan dicela. Tuhan bilang kamu warga kerajaan surga kalau kita bisa berbahagia. Tuhan berkata upahmu besar di surga. Harusnya kita berbahagia ya. Seperti kalau saudara nih tiba-tiba dipanggil sama bos gitu. Misalnya Tino sini gitu ya. Saya melihat hasil pekerjaan kamu bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab, maka gaji kamu akan dinaikkan 50%. Wah pasti Tino berbahagia banget, bersuka cita, gembira, ore gitu ya. Begitu juga seharusnya kalau saudara melakukan kebaikan tapi dicela, harusnya berbahagia. Nah ini orang-orang yang siap memperoleh harta karun atau hikmat ya. Nah caranya begitu saudara, ketika saudara bisa berbahagia, saudara langsung dideklarasikan oleh surga, ini dia warga kerajaan surga. Dan bukan hanya itu saja, diberi upah yang besar di kerajaan surga. Mau kan? Nah kalau saudara mau, yang harus saudara lakukan adalah seperti itu ya. Lakukan sesuai petunjuk peta. Dan saudara ikuti petunjuk peta apa Tuhan bilang begini, latih dirimu ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji untuk hidup ini, hidup yang akan datang. Kalau saudara adalah orang yang mau memperoleh hikmat atau harta karun, saudara harus lakukan apa? Ya udah latih diri kita ibadah ya. Latih itu saya percaya orang latihan gak cukup hanya seorang mau ikut kejuaraan besar olimpiade. Tapi latihannya cuman untuk lomba tingkat RT. Gak mungkin. Pasti dia akan meningkatkan kapasitasnya. Tadinya mungkin tingkat RT dia menang, lalu dia ikut tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat apalagi Indonesia begitu ya kalau di Indonesia. Atau terus langsung tingkat apa Asia, tingkat apa Olimpiade. Nah begitu meningkatkan terus kapasitasnya dengan melatih diri ya. Seorang olahragawan atletik tentunya dia harus masuk camp tempat di mana dia harus melatih diri ya bersama atlet lainnya. Nah begitu juga saudara dan saya, kalau Tuhan bilang latih, ya latih saudara. Jangan merasa cukup ibadah cuma hari Minggu doang. Wow saudara ya. Kita pelajari orang-orang yang punya roh yang luar biasa. Ia bertekun dan dia punya komitmen dan dia punya prioritas. Seperti Daniel 3 kali sehari dia datang kepada Tuhannya, dia punya roh yang luar biasa. Seperti Daud menjadi orang yang berkenan kepada Allah 7 kali sehari dia memuji Tuhannya. Nah begitu ya, datang kepada Tuhan, semakin banyak datang sama Tuhan tidak mungkin sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan tidak sia-sia persekutuan ibadahmu dengan Tuhan ya. Persekutuan kita dengan Tuhan gak pernah sia-sia. Dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, pasti terimpartasi karakternya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya janji Tuhan maka kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan atau hikmat. Seperti Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendah hatian mendahului kehormatan. Iya, jadi saudara, takut akan Tuhan itu adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Bagaimana kita takut akan Tuhan? Ya tentunya saudara harus dekat sama Tuhan, kenali Tuhan, makin mengenali Tuhan, makin takut akan Tuhan ada pada saudara dan saya ya. Jadi saudara, ketika saudara memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, sesungguhnya saudara sedang memperoleh hikmat itu sendiri. Dan saudara akan berhasil dalam pengenalan akan Allah ya. Orang yang berhasil dalam pengenalan Allah, maka ia akan memperoleh saudara hikmat, pengetahuan ya. Coba di Pengkhotbah 2 ayat 26 ya kita baca. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya saudara, dikatakan bagi orang yang berkenan kepada Allah. Siapa? Tentunya orang yang mengenal Tuhannya ya. Ia akan menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Dia kenali Tuhannya, Tuhan kenal kita. Dan pastinya kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan mengenal kita, maka pasti kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Dan saudara akan memperoleh yang namanya hikmat, pengetahuan dan segala kesukaan. Nah saudara, itulah yang Tuhan mau, kita mempunyai hikmat, yaitu yang dikatakan
pengertian takut akan Tuhan. Hikmat adalah pengertian takut akan Tuhan dan berhasil dalam pengenakan Allah. Nah, tepatnya saudara di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Iya, jadi berhasil dalam pengenakan Allah didapat kalau saudara adalah orang yang sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Nah itu ya, menambahkan bukan mengurangi. Menambahkan apa yang harus ditambahkan, kebajikannya. Terus pengetahuannya, tambahkan pengetahuan, caranya yaitu datang sama Tuhan, banyak dengar firman Tuhan, tambah pengetahuan tentang Tuhan. Kalau saudara dengar aja nggak mau, bagaimana saudara tahu apa yang kita boleh dan tidak boleh kita lakukan ya berdasarkan firman Tuhan. Jadi yang Tuhan mau adalah tadi berusaha sungguh-sungguh menambahkan kebajikannya, pengetahuannya, ketekunannya, penguasaan dirinya, kesalehannya, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Kalau ini ada padamu melimpah-limpah, artinya saudara benar-benar sungguh-sungguh berusaha menambahkan, maka janji Tuhan kau akan dibuat semakin giat dan berhasil dalam pengenakan Allah. Ini saudara ya, berhasil dalam pengenakan Allah. Orang yang berhasil dalam pengenakan Allah, aduh saudara pasti menceritakan kebaikan Tuhan, enggak rasanya mau air mata udah mau mengalir ya, karena wow, Tuhan Yesus itu keren banget. Nah saudara, jadi itu yang kita akan peroleh, bukan hanya pengertian tentang takut akan Tuhan atau hikmat, saudara akan berhasil pengenakan Allah dan dijamin seperti Salomo memperoleh hikmat, memperoleh kekayaan dan memperoleh kemuliaan ya. Yang perlu diingat adalah Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Iya. Jadi Tuhan itu yang akan meluruskan jalan saudara dan saya, yaitu ketika saudara datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka saudara akan memperoleh hikmat. Jadi bukan hanya datang sama Tuhan, tapi sungguh-sungguh melakukannya ya. Setiap firman yang kita dengar, saudara akan memperoleh namanya hikmat. Dari mulut Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Seperti dikatakan Amsal 2 ayat ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Iya, pengetahuan dan kepandaian yang saudara miliki hari ini itu datangnya daripada Tuhan ya. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara datangnya dengan sungguh-sungguh atau berjuang, gak pernah bolos-bolos, saudara datang dan cari Tuhan dan mendengar firman dan melakukannya, saya percaya saudara pasti jadi orang pinter, pasti jadi orang hebat karena ada pengetahuan dan kepandaian yang Tuhan berikan kepada saudara. Yang dikatakan yang perlu saudara ingat berikutnya adalah Matius 13 ayat 10 sampai dengan 11. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Ya, jadi hanya kepada murid Tuhan beritahukan rahasia kerajaan surga ya. Jadi makanya jadi muridnya saudara ya, murid yang baik tentunya adalah orang yang mau belajar, orang yang mau mendengar, orang yang mau dituntun, ditegur, dibimbing, diberi nasihat. Itu adalah seorang murid. Nah, kepada seorang murid maka Tuhan berikan hikmat, pengetahuan. Tuhan memberikan tuntunan demi tuntunan kepada kita. Dan dikatakan Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dikatakan di mana Yesus berada, kita berada. Siapa? Murid ya saudara ya. Di mana Yesus berada, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Jadi Tuhan selalu hadir di tengah perkumpulan beberapa orang yang menyebut nama Tuhan, yang memuji dan memuliakan Tuhan, yaitu di dalam ibadah dan persekutuan doa. Jadi oleh karena itu saudara, jadilah seorang murid yang baik, yaitu mendengar. Dan saudara akan mendengar, bukan hanya mendengar, saudara akan mempunyai banyak pengalaman melihat pertolongan dan kedahsyatan Tuhan dan mengalami Tuhan secara
secara pribadi. Nah saudara, itu yang perlu kita ingat ya saudara, bahwa Tuhan yang memberikan hikmat. Datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan akan memberikan kepada saudara pengetahuan, kepandaian. Makanya kalau orang dekat sama Tuhan, bukan hanya dekat saja saudara mendengar, tapi melakukan kehendak atau perintahnya di setiap kesempatan. Saudara pasti akan memperoleh hikmat. Belajar terus ya saudara ya. Belajar mengejar seperti memburu harta karun, yaitu datang terus dengan tekun, berjuang untuk bertekun di dalam Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan punya janji, carilah aku maka engkau akan hidup, kata Tuhan. Ada janji hidup yang kekal bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi yang diperlukan, cari Tuhan walaupun banyak rintangan, banyak urusan, banyak kepentingan, banyak aja masalah di depan kita ketika kita mau datang sama Tuhan. Tapi seorang pemburu harta karun, seorang yang mau memperoleh hikmat, dia akan memburunya seperti memburu harta karun. Enggak peduli, pokoknya tetap bertekun. Amin. Itu yang Tuhan mau ya saudara, tetap bertekun di dalam Tuhan, jangan pernah kurangi karena apapun. Nah saya percaya kalau saudara melakukannya, saudara mendengar baik-baik, saudara pasti akan diberi kesempatan untuk praktekkan firman sehingga saudara melihat dan mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya saudara, itu yang Tuhan mau. Mari kejarlah hikmat, burulah hikmat selagi masih ada kesempatan hari ini, yaitu dengan cara yang tadi kita pelajari ya, memperoleh hikmat, menerima perkataan Tuhan. Caranya mendengar itu banyak kali ya. Saudara bisa melalui kegiatan gereja lokal, melalui komunitas, saudara bertekun mengikuti ibadahnya, berjuang terus hadir, saudara baca firman setiap hari, punya saat teduh pribadi, saudara mencatat perintah Tuhan di dalam hati saudara, merenungkannya dan melakukannya. Nah kalau saudara terus melakukannya seperti dikatakan mencari seperti perak, artinya diproses dibantu Tuhan, kayak apapun juga siap aja saudara. Dan saudara mengejar seperti mengejar harta terpendam, tidak ada yang membuat saudara berhenti. Ya kalau dikatakan Roma 8 ayat 35, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih karunia, kata Paulus. Tidak ada sekalipun, kesesakan, penindasan, bahaya, maut, kelaparan, ketelanjangan, pedang sekalipun. Pokoknya Paulus bilang tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih karunia Allah. Yaitu kasih karunianya adalah seperti dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10, bahwa bukan karena aku sebetulnya gak layak disebut rasul, tapi karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada. Dan aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah, melainkan aku bekerja lebih keras dari yang lain. Ini dia saudara yang disebut kasih karunia. Boleh melayani Tuhan itu kasih karunia. Saudara datang mendekat kepada Tuhan itu kasih karunia. Biarlah minta kemurahan Tuhan agar kita tetap dalam kasih karunia Tuhan. Jangan ada yang memisahkan saudara dari kasih karunia Tuhan ini ya saudara. Apa yang memisahkan? Kesesakan, penindasan, bahaya, maut, kelaparan, ketelanjangan, pedang. Wah itu berusaha memisahkan saudara, tapi saudara katakan tidak. Harus berkata begitu, tidak ada yang dapat memisahkan aku ya, seperti Paulus berkata. Sehingga saudara bisa menyelesaikan seperti Paulus berkata, aku sudah menyelesaikan pertandingan imannya dan ia siap menerima mahkota kebenaran. Begitu juga hendaknya buat sahabat penerobos dan saya. Miliki hikmat, carilah hikmat, dapatkan hikmat. Memperoleh hikmat, saudara akan memperoleh kekayaan dan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati buat sahabat penerobos. Mari semua kita terus belajar mencari hikmat, mengejar hikmat, memburu hikmat, sampai saudara memperolehnya dan saudara pasti berbahagia. Saudara nggak stres, punya umur panjang dan berbahagia. Itu janji Tuhan bagi mereka yang peroleh hikmat. Saya akan berdoa untuk kita semua menjadi pejuang-pejuangnya Allah yang terus mengejar hikmat itu dan memperolehnya seperti memburu harta karun. Saudara mendapatkan hikmat, mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Ya, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami terima, firman kebenaran-Mu. Kami mau memperoleh hikmat itu. Oleh karena itu kami mau melatih diri kami menjadi penerobos-penerobos yang tidak terhentikan. Walaupun yang dilihat mengecewakan, didengar menyakitkan, dihadapi menakutkan, kami mau maju terus menyelesaikan pertandingan iman kami sampai garis finish. Sehingga kami memperoleh apa yang Tuhan janjikan, yaitu hikmat. Ketika kami memperoleh hikmat, kami akan memperoleh kekayaan dan kemuliaan. Bagi-Mu hormat kemuliaan kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos bergabung bersama kami dalam pemuritan GOB. Kita punya komunitas dengan mentor-mentor yang luar biasa. Jadi oleh karena itu, saudara catat nomor ribu ini dan katakan saya rindu bergabung dalam komunitas pemuritan. Saya akan kasih linknya buat saudara. Dan kalau saudara ketinggalan pelajaran kami, silakan saudara bergabung dalam link kami dalam YouTube, yaitu dengan ketik sahabat penerobos. Saudara bisa mengikuti setiap ketinggalan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.